Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam Injil Markus 5 ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesua, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesua dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudaraku, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Datang pada Yesus. Makin hari penyakitnya makin buruk. Meski uangnya sudah habis untuk berobat ke semua tabib. Banyak rumah sakit dia kunjungi, banyak tabib dia datangi untuk berobat, tetapi bukannya dia semakin sehat, justru penyakitnya semakin parah. Setiap dia mendengar ada obat yang bisa menyembuhkan sakit si perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, maka obat itu pasti dia beli. Semua hartanya sudah ludes, sudah habis untuk beli obat. Tetapi bukannya semakin sembuh, malah semakin parah. Ketika dia mendengar di daerah sana ada seorang tabib, dia datangi jauh-jauh. Tujuannya untuk apa? Untuk berobat. Karena Alkitab sudah mengatakan juga Bapak Ibu di ayat yang lain, hanya seorang sakit yang membutuhkan tabib. Hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Hanya orang sakit yang memerlukan rumah sakit. Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Maka si perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini, setiap dia mendengar ada tabib, maka dia kunjungi, dia datangi tabib itu, dan dia dibawa oleh keluarganya untuk berobat. Uang habis, hartanya habis, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Justru semakin parah, dan semakin parah. Lalu pada suatu hari Roh Kudus berbisik, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia bisa berkata asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh? Karena dia mendengar ada seorang pribadi yang bisa menyembuhkan banyak orang, melakukan mukjizat di luar kemampuan manusia. Ketika dia mendengar Yesus bisa melakukan mukjizat, dia renungkan, bukankah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ini adalah hal atau perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan? Lalu Bapak Ibu, dengan iman yang menggebu-gebu, dia ingin bertemu dengan Yesus. Suatu hari Yesus datang ke daerah dia. Nah, begitu dia mendengar Yesus datang, Yesus hadir, dia jalan mendekat. Ketika dia mendekat, dia ingin bertemu dengan Yesus. Sulitnya minta ampun karena dia lagi sakit. Sementara orang di sekitar Yesus banyak sekali orang. Ya, sangat banyak orang. Tidak mungkin dia dalam keadaan lemah badan, tubuh jasmaninya bisa melewati orang banyak itu Bapak Ibu. Tetapi dengan sekuat tenaga, dengan iman yang menggebu-gebu, dia berkata dalam hatinya, asal dapat kujamah saja jumbai-jumbainya, maka aku pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu lihat iman yang luar biasa. Dia rindu untuk bertemu, tetapi tidak bisa bertemu karena orang yang begitu banyak di sekitar Yesus, di sekeliling Yesus. Akhirnya dia punya inisiatif. Ya sudah, aku pegang aja selendangnya, jumbai-jumbainya itu. Aku yakin aku pasti sembuh. Nah, akhirnya dia tersentuhlah. Seketika itu juga Bapak Ibu, sembuh sakit si perempuan ini yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan Bapak Ibu. Dikatakan di situ, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, ia sembuh dari penyakitnya. Wanita itu disembuhkan karena iman dan percaya kepada Yesua HaMasiah Bapak Ibu. Nah, kita melihat hari-hari ini bagaimana penderitaan si Agustan. Apakah dia acting, dia pura-pura? Tetapi kita melihat di sebuah video, sepertinya dugaan saya dia pakai pampers. Ya, pakai pampers karena sulit bergerak. Dia dipakai selang juga Bapak Ibu. Kapan itu terjadi? Apa sebab
musabab penyakitnya ketika dia menantang Yeshua HaMashiach. Kalau memang dia Tuhan, aku ingin lihat dalam waktu sebulan ini, apakah aku diazab atau tidak. Baru beberapa hari setelah dia menantang Yesus, Bapak Ibu, hal buruk langsung terjadi pada diri Ustadz Agustan si Mukallaf yang menghina, mengolok-ngolok akan firman Tuhan, mengolok-ngolok akan Alkitab, Bapak Ibu. Belum lama, belum nyampe sebulan, hanya beberapa hari. Selang beberapa hari setelah dia menantang Yesus, langsung mengalami hal yang tidak pernah dia bayangkan. Dia sakit. Apakah sakit karena dia ketakutan atau bagaimana? Atau dia memang benar-benar kena azab? Kalau memang benar kena azab, siapa yang mengazab? Ya, siapa yang mengazab? Apakah Yesus yang mengazab? Tidak mungkin. Lalu siapa yang mengazab dia? Ada kuasa kegelapan yang mengazab dia, Bapak Ibu. Tapi kita juga tidak tahu, yang jelas dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa hari-hari ini. Nah, perbedaan antara perempuan yang mengalami pendarahan dengan si Mukallaf Agustan. Kalau Mukallaf Agustan dia sakit karena menentang Tuhan. Kalau perempuan yang mengalami pendarahan itu dia sakit, memang mungkin apa karena bawaan, yang jelas dia bukan karena menghina. Malah justru ketika dia mendengar kabar, mendengar cerita, mendengar berita, Yesus akan datang ke daerahnya, ke kampungnya, dia dengan penuh semangat, percaya diri, dia harus bertemu dengan ini pribadi. Karena pribadi ini bisa menyelamatkan hidupnya. Lalu timbullah iman dalam hatinya, dalam pikirannya. Dia punya niat yang luar biasa, ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi karena orang yang begitu banyak pada waktu itu, dia tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus, tidak bisa berucap sepatah kata pun dengan Yesus. Dia hanya bisa menjamah jumbai-jumbainya Yesus. Seketika itu juga sakitnya sembuh. Jadi saudaraku, para pencinta serial Habaget, siapapun di antara saudara yang mendengar video kali ini, apa yang saudara alami? Kegelisahankah? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, sakit penyakit, apapun itu, datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Alami dia secara pribadi, maka saudara akan sembuh. Rohani saudara akan sembuh, jasmani saudara pun akan sembuh. Saudara akan disegarkan. Saudara selalu ceria ketika bertemu dengan Yesus. Saudara akan selalu sukacita ketika bertemu dengan Yesus. Dan saudara tidak akan mengalami penderitaan lagi, saudara. Sakit penyakit itu tidak akan saudara alami. Kenapa? Karena dia memberikan hal yang belum pernah saudara alami masa hidup saudara sebelum saudara mengenal dia. Saya sudah alami juga, teman-teman yang lain juga sudah alami. Begitu datang bertemu dengan dia, menerima dia sebagai Elohim, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus HaMashiach memberikan hal yang tidak pernah kami bayangkan selama kami hidup. Alkitab mencatat apa yang dia berikan itu berbeda sekali dengan apa yang dunia berikan. Damai sejahtera, sukacita, dan apapun yang dia berikan itu sangat berbeda jauh dengan apa yang diberikan oleh dunia. Maka dari itu saudaraku, siapapun di antara Bapak Ibu yang sakit, yang mengalami penderitaan, gelisah, khawatir, datang kepada dia saudara. Maka dia akan hadir di tengah-tengah saudara, dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Di dalam ayat Alkitab yang lain dikatakan, mari datanglah kepadaku wahai semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keletihan apa yang saudara alami hari-hari ini? Apakah sulit saudara mencari sesuatu mengenai akhirat? Atau saudara mengalami kehampaan di dalam hati dan pikiran saudara? Atau saudara hilang sukacita sudah berhari-hari lamanya? Datang kepada dia, Bapak Ibu. Dia sumber kehidupan. Ya, dia sumber kehidupan. Mungkin si Agustan malu untuk datang kepada Yesus. Ya, mungkin dia malu. Saran saya, merendahlah, rendah hati, sehingga saudara juga akan mengalami kelegaan.
Jangan malu-malu lagi. Ya, rendah hatilah daripada mengalami hal yang tidak pernah saudara bayangkan nantinya, seperti yang dialami oleh Ahmad Dedet. Ahmad Dedet tidak kentutin Alkitab. Ahmad Dedet dia tidak menaruhkan Alkitab di pantatnya. Mengalami sakit 9 tahun lamanya. Berobat kemana-mana, dia datangi semua tabib, dia datangi semua dokter, dia datangi banyak rumah sakit. Bukannya sembuh, malah sakitnya tambah parah, hartanya habis. Akhirnya apa yang terjadi? Mati sangat mengenaskan. Jadi jangan sampai Augustan mengalami seperti yang dialami oleh si Ahmad Dedet. Terbaring di tempat tidur, tidak bisa berbuat apapun, lamanya 9 tahun. Itu menderita yang sangat panjang. Ya, ingat Augustan, si Ahmad Dedet dia menghina iman kekristenan, mengolok-olok, mencemooh, tetapi dia tidak berani kentutin Alkitab. Dia tidak berani menempatkan Alkitab di pantatnya. Saudara berani, ya, saran saya benar-benar minta ampun dengan rendah hati. Saudara minta ampun, nangis kepada dia, pasti dia akan sembuhkan saudara. Tetapi dengan tulus, dengan ikhlas, benar-benar rendah hati, minta ampun, ya, minta ampun. Jangan keraskan hati dan pikiran saudara. Buang segala rasa kepahitan, saudara pasti sembuh. Nah, baik Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar di luar sana orang-orang yang mencari kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan kita, mereka bisa terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.